Suatu hari, seseorang bertanya kepada Sari, "Kenapa kamu masih bertahan sama dia?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi yang tidak diketahui banyak orang adalah pertanyaan itu sudah ia dengar berkali-kali selama 1 tahun terakhir. Dan setiap kali mendengarnya, ada bagian kecil dari hatinya yang lelah. Di sebuah gedung perkantoran yang selalu sibuk sejak pagi, ada 2 orang yang menjalani hidup seperti kebanyakan karyawan lainnya. Berangkat kerja sebelum matahari terlalu tinggi, pulang saat jalanan mulai dipenuhi kendaraan, menunggu akhir pekan untuk bisa beristirahat. Nama mereka Iras dan Sari. Mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Hubungan mereka tidak pernah terlihat istimewa dari luar. Tidak ada foto romantis yang diunggah setiap minggu. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada cerita cinta yang membuat orang iri. Mereka hanya 2 orang biasa yang saling menemukan kenyamanan di tengah rutinitas yang melelahkan. Namun ternyata, bagi sebagian orang, itu belum cukup. Sari adalah sosok yang mudah disukai. Ia bekerja sebagai HR officer, ramah, sabar, dan hampir semua orang di kantor mengenalnya. Sementara Iras berbeda. Ia bekerja di divisi IT perusahaan yang sama. Pendiam, tidak banyak bicara. Lebih suka menghabiskan waktu di depan layar komputer dibanding bergabung dalam obrolan ramai saat makan siang. Ditambah lagi, ada tato kecil di lengannya yang sering membuat orang langsung memberi penilaian sebelum mengenalnya. Dan entah sejak kapan, hubungan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, lalu berubah menjadi komentar yang semakin sering terdengar. Ada yang mengatakan Sari terlalu baik untuk Iras. Ada yang bilang Iras tidak cukup ambisius. Bahkan ada yang berani menebak hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Sari selalu berusaha tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia berpura-pura tidak peduli. Namun manusia tetap manusia. Ada batas untuk seberapa banyak suara negatif bisa diabaikan. Semakin hari, komentar-komentar itu mulai terasa seperti beban yang terus dibawa kemana-mana. Suatu siang, setelah rapat selesai, atasannya memanggilnya. Tidak ada yang salah dengan pekerjaannya. Tidak ada masalah serius. Namun di akhir percakapan, sang atasan berkata sesuatu yang membuat dadanya sesak. "Saya cuma berpikir kamu pantas dapat pasangan yang lebih selevel." Kalimat itu diucapkan dengan senyum, seolah sebuah nasihat. Padahal yang tertinggal setelahnya hanyalah luka. Hari itu Sari pulang dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Ia tidak menceritakan semuanya kepada Iras. Karena ia tahu, jika ada satu orang yang akan lebih terluka daripada dirinya, itu adalah Iras. Dan benar saja, meski Sari berusaha menyembunyikannya, Iras tetap bisa melihat perubahan kecil itu. Cara Sari lebih sering diam. Cara senyumnya tidak selama dulu. Cara matanya tampak lelah ketika berpikir tidak ada yang memperhatikan. Iras tidak marah kepada orang-orang yang meremehkannya. Ia sudah terbiasa. Yang membuatnya sakit adalah kenyataan bahwa perempuan yang ia sayangi harus ikut menanggung semuanya. Lalu datanglah sebuah pagi yang cerah. Langit biru terlihat bersih tanpa awan gelap. Seperti hari-hari biasa, mereka tiba hampir bersamaan di lobi gedung kantor. Lift terbuka. Orang-orang masuk, termasuk mereka berdua. Ruang lift terasa sesak. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin lift yang bergerak naik dari lantai ke lantai. Namun di antara keheningan itu, beberapa pasang mata kembali melirik. Tatapan yang sama. Tatapan yang sudah terlalu sering mereka temui. Tatapan yang seolah berkata bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang layak dinilai. Iras menatap angka digital di atas pintu lift. Berusaha mengabaikannya seperti biasa. Sampai tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Tangan Sari menggenggam tangannya. Di depan semua orang. Tanpa ragu. Tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Iras menoleh. Sari tersenyum tipis. Lelah, tapi tulus. "Aku capek dengerin mereka," katanya pelan. Lalu ia menarik napas. "Tapi aku nggak capek sama kamu." Untuk beberapa detik, dunia terasa hening. Bukan karena suara lift berhenti, tapi karena semua keraguan yang selama ini berusaha masuk ke dalam hubungan mereka mendadak kehilangan tempat. Kadang cinta tidak membutuhkan pidato panjang. Hanya satu kalimat sederhana yang diucapkan pada waktu yang tepat. Dan bagi Iras, kalimat itu menjadi alasan untuk terus melangkah. Waktu berlalu. Bulan demi bulan berganti. Hingga 1 tahun berikutnya datang. Tanpa banyak yang tahu,
Iras mendapat kesempatan memimpin sebuah proyek besar yang menentukan masa depan operasional perusahaan. Proyek itu penuh tekanan, penuh risiko. Banyak orang meragukan kemampuannya. Sama seperti dulu mereka meragukan hubungannya. Namun kali ini berbeda. Karena setiap kali pulang larut malam, setiap kali merasa ingin menyerah, selalu ada satu orang yang tetap percaya, Sari. Dan pada akhirnya, proyek itu berhasil. Kesalahan sistem yang selama bertahun-tahun menghambat pekerjaan perusahaan berhasil diperbaiki. Kerugian besar berhasil dicegah. Nama Iras mulai dikenal. Orang-orang yang dulu meremehkannya mulai memberi pujian. Mereka yang dulu memandang rendah kini berbicara dengan nada berbeda. Namun anehnya, semua pengakuan itu tidak terasa sepenting yang ia bayangkan. Karena jauh sebelum semua orang percaya padanya, sudah ada satu orang yang lebih dulu melakukannya. Sore itu, tepat di hari anniversary kedua mereka, Iras dan Sari berdiri di rooftop gedung kantor. Matahari perlahan turun di balik gedung-gedung tinggi. Langit berubah menjadi warna keemasan. Angin sore berembus pelan. Tidak ada perayaan mewah. Tidak ada hadiah mahal. Hanya dua orang yang telah melalui banyak suara dari luar dan tetap memilih bertahan. Mereka berdiri berdampingan memandang kota yang mulai dipenuhi lampu. Dan di tengah senja yang tenang itu, Iras menyadari sesuatu. Terkadang yang membuat sebuah hubungan bertahan bukan karena tidak ada yang meragukannya, melainkan karena ada seseorang yang terus percaya, bahkan ketika seluruh dunia sibuk mempertanyakan. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang paling banyak mendapat pengakuan, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal ketika tidak ada alasan mudah untuk bertahan.